Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Robbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah masalah bab nafsu. Nafsu ada 7. Satu adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mengarah kepada keburukan, nafsu yang mengarah kepada kejelekan, nafsu yang memberikan suatu kehancuran di dunia. Itulah nafsu amarah. Seperti marah, bakil yang bisa menimbulkan kemarahan, dengki juga bisa menimbulkan kemarahan, hasud juga bisa menimbulkan kemarahan. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu merasa menyesal dari berusaha memperbaiki tapi masih cenderung berbuat kejelekan. Jadi sudah berusaha, ingin berusaha, tapi nafsu masih senang. Nafsu masih asik menikmati kehidupannya, aktivitasnya, dalam keasikannya, dalam kesenangannya, yang itu notabene adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat agama kita, atau istilahnya jelek. Kejelekannya masih diteruskan, tapi masih berusaha dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itulah nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu marhamah, yaitu nafsu yang selalu ingin berbuat lebih baik, dermawan, qanaah, taubat, tawadu, dan sabar. Jadi marhamah adalah kita menimbulkan kedermawan, menjadi dermawan, kemudian muncul lebih lagi menimbulkan apa? Jadi qanaah. Qanaah diteruskan lagi, terus istiqomah menimbulkan apa? Menjadikan taubat. Taubat dilaksanakan dalam sholat taubat kesehariannya, dan taubat dalam fisiknya, dohirnya, dan taubat dalam hatinya, dalam kolbunya, menjadikan tawadu. Kemudian tawadu bisa menimbulkan kesabaran. Entah sabar dalam hatinya, dalam intisarinya, kolbunya, dia sabar menghadapi segala cobaan dan segala sesuatu yang tidak mengenakkan kepada dirinya sendiri. Itulah sabar dalam menerima sesuatu apa yang menimpa dirinya. Dia mengatakan bahwa ini adalah kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya. Itulah nafsu marhamah. Yang keempat adalah nafsu mutmainah. Nah, ini jenis nafsu yang sudah tenang, sudah tentram, selamat dari sifat-sifat tercela. Jadi sudah istiqomah berbuat kebaikan. Jadi nafsu yang menjadikan hati tenang. Karena apa? Karena iman, amal soleh, dan ketaatan kepada Allah SWT. Nafsu yang menjaga lahir dan batin, menyukai dan mengajak kita berzikir,
menyukai dan mengajak kita mencari ilmu kebenaran dalam ilmu bersyariat, dalam beragama Islam. Nafsu yang sudah tahu nikmatnya sholawat, nafsu yang sudah tahu nikmatnya istighfar, nafsu yang sudah tahu rasanya zikir, sudah meningkat bisa menjadi nafsu rodiyah. Jadi saya umpamakan nafsu mutmainah adalah nafsu yang bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah kita sehari-hari. Seperti kita dohirnya kita melihat gula. Gula itu manis rasanya. Kita mengira bahwa yang membuat manis itu adalah gulanya. Jadi itu ya memang awamnya tidak masalah. Memang betul itulah dohirnya gula itu yang manis. Tapi hakikatnya manis itu adalah terletak pada rasa. Yang bisa merasakan adalah apa? Adalah lidah penikmat. Jadi lidah penikmat yang bisa merasakan manisnya gula itu sendiri. Jadi gula adalah dohirnya. Gula itu adalah zikirnya. Gula adalah seperti sholawatnya, mahabbahnya, istighosahnya. Itu saya contohkan adalah gula. Yang merasakan adalah apa? Lidah yang bisa merasakan nikmatnya. Itu adalah puncak-puncak daripada nikmatnya. Rasa dalam kenikmatan kita bersholawat, beristighosah, berzikir, dan kita melakukan perbuatan sholat-sholat sunnah. Itulah nikmatnya kita beribadah, merasakan kita beribadah. Mungkin dalam pemrosesan nikmat rasa adalah masih dilanjutkan karena tatkala yang memproses dan menggali dan membedakan setiap rasa adalah otak. Jadi lidah adalah pengunyahnya, lidah rasa, tapi yang memproseskan rasa itu sendiri yang bisa menimbulkan rezeki, bisa menimbulkan tawadhu, bisa menimbulkan kesehatan. Itu adalah otak kita. Jadi manisnya adalah diproses dalam otak. Jadi kenikmatan lidah diproses dalam otak. Itulah contoh-contoh nikmatnya rasa, merasakan suatu kenikmatan untuk beribadah. Kemudian yang kelima adalah nafsu rodiyah. Nafsu yang merasa sudah ridho terhadap semua ketentuan yang Allah berikan. Jadi sudah ridho dalam suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, dalam artian makom kita sudah ditempatkan di situ. Seperti makomnya Bapak Tani, Bapak Pedagang, Bapak Pekerja Harian Lepas, Bapak Birokrasi, atau Bapak dari pekerja BUMN, Bapak Ustadz, Bapak Kiai, itu adalah sudah menjadi makomnya. Menjadikan nafsu rodiyah adalah nafsu yang merasa sudah ridho dalam makomnya dalam beribadah. Beribadah dengan cara apa? Yang Bapak petani adalah ridho dengan makomnya, beribadah cara bertani yang baik supaya penghasilannya bagus. Itu adalah contoh-contoh ibadahnya Bapak petani. Yang pedagang juga begitu, ridho dalam ibadahnya dalam berdagang. Karena apa? Berdagangnya jujur,
berdagangnya baik, berniaganya baik, itu adalah suatu makomnya untuk dia bapak pedagang dengan ibadahnya. Yang bapak ASN, aparatur sipil negara juga begitu, adalah sebagai pelayan masyarakat yang baik itu dalam ibadah dengan kebaikan. Ibadah tidak ditentukan dengan ibadah tidak bisa ditentukan dengan sholatnya, dengan puasanya, bukan zakatnya, tidak. Tapi ibadah juga ditentukan pada aktivitasnya sehari-hari. Itu adalah ibadah. Meskipun bapak yang bekerja di harian lepas sebagai buruh atau buruh pabrik atau buruh pelabuhan dan segalanya buruh itu adalah ibadah kita untuk mencapai ridho Allah, menikmati apa yang diberikan Allah. Itu adalah makomnya. Seperti Bapak Ustadz ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah, entah madrasah, entah sekolah formal, itu adalah ibadahnya. Disitulah dia ibadahnya. Seperti Bapak Kiai yang sebagaimana mengajarkan di pondok pesantren, itu adalah makomnya Bapak Kiai di situ. Jadi ibadahnya Bapak Kiai di situ. Ibadahnya Bapak Kiai adalah mengajarkan murid-muridnya dalam pondok pesantren, dalam ilmu-ilmu agama, entah agama Al-Quran atau ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu falak. Semua di situ diajarkan dalam pondok pesantren yang diajarkan oleh Bapak Kiai. Lah Bapak Kiai itu adalah ibadahnya dengan cara mengajarkan kepada para santri-santrinya. Itulah makomnya Bapak Kiai. Jadi semua aktivitas semua itu adalah ibadah. Tergantung amalan kita sendiri-sendiri. Amal-amalan kita kalau melakukan dengan rodiah, melakukan dengan rasa bertanggung jawab, merasa itu adalah takdir, adalah suratan dari Allah SWT, kita dikatakan suatu ibadah. Sama, semua kedudukannya sama. Yang keenam adalah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah adalah nafsu yang sudah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ridho dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya ridho pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kayanya kita tidak menimbulkan bencana. Karena apa? Kayanya kita selalu beramal untuk perjuangan agama Allah. Yang bekerja, yang fakir juga ridho. Karena apa? Yang fakir juga mendapatkan suatu kenikmatan dari kesehatannya, kenikmatan dari hisabnya nanti di akhirat. Bahkan mempertanggungjawabkan hartanya, mempertanggungjawabkan kesehatannya, dia sudah ridho. Semua itu adalah saling tolong menolong, saling berinteraksi antara si fakir dan si kaya, semua dengan ridho. Bila tidak ada keridhoan, mungkin ada kecemburuan, ada kedengkian, nanti yang bisa disebutkan dari awal tadi menimbulkan amarah. Itulah adalah suatu suratan, suatu takdir. Karena apa? Dunia bisa berputar dengan bagus, dunia berputar dengan sempurna. Karena ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Semua adalah sudah diatur oleh Allah SWT sesuai dengan termasuk nafsu mardiyah, nafsu yang sudah mendapat ridho dari Allah SWT. Kita sudah menerima segalanya dari Allah SWT. Yang ketujuh adalah nafsu kamilah.
Nafsu kamilah adalah nafsu yang sudah tercapai kesempurnaan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.